Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mengucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan cerita pendek Mia. Semoga kalian semua sehat dan penuh berkah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comments, dan share ya. Terima kasih. Aku dan Rina sahabat sejak lama. Saat kami sama-sama menikah dan punya anak, hubungan itu tak berubah. Kami sering berkumpul, tertawa, saling bercerita tentang kehidupan rumah tangga. Tapi tak pernah aku bayangkan, senyum anak Rina Intan ternyata menyimpan rahasia yang akan menghancurkan hidup rumah tanggaku. Suamiku, Arman, juga akrab dengan Rina. Kadang kami bertiga makan malam bersama, atau sesekali Rina menitipkan anaknya, Intan, di rumah saat dia harus kerja lembur. Intan, anak yang manis. Matanya tajam, lucu dan senyumnya mirip seseorang. Tapi aku tak pernah berpikir jauh tentang hal tersebut. Aku menyayangi Intan, begitu juga Mas Arman suamiku. Kami tidak pernah keberatan ketika Rina menitipkan Intan pada kami. Hingga suatu hari, Intan jatuh sakit dan Rina tak bisa dihubungi. Dengan panik, aku membawanya ke rumah sakit. Dokter minta riwayat kesehatan ayah kandungnya untuk pemeriksaan lanjutan. Kalau bisa, maaf Bu, kami butuh informasi golongan darah ayah kandungnya untuk memastikan diagnosa, kata dokter. Karena tak tahu, aku coba menebak. Tapi, hasil darahnya membuatku bingung. Tak mungkin golongan darah Intan seperti itu, pikirku, kecuali ayahnya bergolongan darah sama seperti Arman suamiku. Yang membuatku semakin bingung sikap Arman suamiku, dia terlihat sangat khawatir dengan keadaan Intan, dan diam-diam Arman mendonorkan darahnya untuk Intan. Mas Arman selalu menghubungi Rina di belakangku. Tanpa sengaja aku mendengarkan pembicaraan mereka yang mengatakan, bagaimana jika aku mengetahui siapa ayah Intan sesungguhnya. Hal ini membuatku curiga terhadap mereka. Aku pun mulai lebih memperhatikan mereka diam-diam. Rasa penasaran berubah jadi curiga. Aku diam-diam mengambil sampel rambut Intan dan Arman, lalu melakukan tes DNA. Beberapa minggu kemudian hasilnya datang. Tanganku gemetar membuka amplop itu. Duniaku runtuh seketika. Ternyata benar Intan adalah anak kandung Arman, suamiku. Hatiku hancur seketika. Betapa mereka orang-orang yang aku sayangi tega berbuat dan berbohong padaku selama ini. Baru kusadari senyum Intan, gadis kecil itu, matanya sangat mirip Mas Arman. Aku pun merasa sangat bodoh. Air mataku jatuh tak tertahan lagi. Sahabatku, suamiku, telah mengkhianatiku dalam diam selama bertahun-tahun. Intan bukan hanya anak temanku, ia juga anak suamiku sendiri. Aku tatap Arman dengan mata berair malam itu. Arman, kamu pernah tidur dengan Rina? Tanyaku pelan, menahan getar di suara. Dia terdiam. Pandangannya kosong, lalu menunduk. Itu terjadi saat aku dan Arman sempat berpisah sementara waktu, karena masalah pekerjaan. Mereka hanya sekali, katanya. Itu terjadi sekali, waktu kita sempat pisah rumah dulu. Aku nggak tahu Rina hamil. Dia nggak pernah bilang, sampai saatnya dia melahirkan, Rina bilang kalau itu adalah anakku. Maafkan aku, katanya. Dan sekarang semuanya sudah terbuka dan terlambat, bisik Arman. Air mataku jatuh tak tertahan. Aku sungguh-sungguh sangat kecewa sekaligus hancur dengan kenyataan ini. Kupandang Arman, dan kamu tetap biarkan aku bermain dengan Intan merawat dia, tanpa kamu jujur siapa dia sebenarnya, kataku. Arman mencoba memegang tanganku. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan kamu, aku bodoh, aku pengecut. Apa kamu pikir hanya dengan kata maaf, Mas, semua akan baik-baik saja? Aku berkata sambil menjauhkan tanganku darinya. Kemudian aku sudah tidak ingin berbicara lagi. Kesabaran dan perasaanku, kepercayaanku sudah hilang padanya. Keesokan harinya aku temui Rina. Ia langsung menangis saat melihatku. Tetapi aku datang bukan untuk melihatnya menangis. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk berbicara menjelaskan. Maafkan aku pengecut. Aku takut kehilangan kamu sebagai sahabat. Aku kira ini akan jadi rahasiaku sampai mati. Dan ternyata, kenyataannya yang kamu khianati bukan cuma persahabatan kita, Rina, tapi juga kepercayaan sebagai persaudaraan. Ucapku dengan tenang, meski hatiku hancur. Aku tidak berteriak, memukul atau memaki, tetapi aku hanya pergi berlalu meninggalkan Rina, yang masih mencoba memohon untuk dimaafkan dan dimengerti. Aku sudah cukup dan aku sudah tidak peduli lagi. Hari itu, aku pamit dari hidup mereka berdua. Aku meninggalkan semua kesakitan yang mereka berdua berikan padaku. Aku bertekad untuk melupakan semuanya, dan bangkit untuk membangun hidupku sendiri. Aku bukan wanita lemah. Aku adalah perempuan yang layak dicintai tanpa pengkhianatan dan kebohongan. Dina berpesan, hidup terkadang memberimu kejutan, dan kita harus selalu kuat.
Pengkhianatan tak datang dari orang asing, tapi dari mereka yang kita percaya sepenuh hati. Ketika sahabat dan suami menyimpan rahasia kelam, luka terdalam pun terbuka. Untuk itu, jalani persoalan hidupmu, kamu pasti bisa.